Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Jamilia dari kelas 8A, dan di samping saya Ular Nafita Adayani dari kelas 8A. Kami dari MTS Sayyidi Sultan. kami mengikuti ajang presentasi produk inovatif SMA Muhammadiyah 19 tahun 2021 dengan judul pemanfaatan daun kelor dan lele menjadi mie daun kelor dan abon lele. Dengan tema pengolahan flora dan fauna menjadi produk inovatif. Latar belakang: Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, baik flora dan fauna. Indonesia tidak terlepas dari dukungan kondisi wilayah Indonesia itu sendiri. Ada tumbuhan dan hewan yang hanya dapat tumbuh di daerah yang dingin, lembab, atau kering. Proses migrasi pada tumbuhan dan hewan dipengaruhi oleh kemampuannya dan menyesuaikan dirinya untuk mempertahankan hidupnya. Faktor lingkungan baik itu biotik dan juga faktor geologis. Keberagaman flora fauna ini senantiasa memberikan keuntungan besar bagi masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Pemanfaatan sumber daya hayati yang terjadi secara terus-menerus dan terkadang tidak diimbangi dengan adanya pelestarian mengakibatkan jumlah populasi flora fauna semakin berkurang tiap tahunnya, bahkan mendekati punah. Salah satu keuntungan flora dan fauna di masyarakat adalah pemanfaatan ikan lele dan daun kelor sebagai bahan dasar pembuatan abon ikan dan mie. Daun kelor adalah sumber vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Salah satu keuntungan flora dan fauna di masyarakat adalah pemanfaatan ikan lele dan daun kelor sebagai bahan dasar pembuatan abon ikan dan mie. Daun kelor adalah sumber vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Dalam sekitar 20 gram daun kelor yang telah dipotong-potong terkandung nutrisi sebagai berikut: protein 2 gram, vitamin B6 19% dari rekomendasi konsumsi harian, vitamin C 12% dari rekomendasi konsumsi harian, zat besi 11% dari rekomendasi konsumsi harian, riboflavin atau vitamin B2 11% dari rekomendasi konsumsi harian, vitamin A 9% dari rekomendasi konsumsi harian, magnesium 8% dari rekomendasi konsumsi harian. Mie atau juga sering ditulis mie adalah adonan tipis dan panjang yang telah digulung, dikeringkan, dan dimasak di dalam air mendidih. Istilah ini juga merujuk kepada mie kering yang harus dimasak kembali dengan dicelupkan dalam air. Ikan termasuk hewan bertulang belakang vertebrata yang hidup di air. Rumusan masalah: bagaimana proses pembuatan abon ikan dan mie? Tujuan penelitian: mengetahui proses pembuatan abon ikan dan mie. Manfaat penelitian: dapat menambah wawasan tentang bagaimana cara membuat abon ikan dan mie. Kajian pustaka: kelor atau Moringa oleifera tumbuh di dataran tinggi sampai di ketinggian kurang lebih 1000 di atas permukaan laut. Kelor banyak ditanam sebagai tapal batas atau pagar di halaman rumah atau ladang. Daun kelor dapat dipanen setelah tanaman tumbuh 1,5 hingga 2 meter yang biasanya memakan waktu 3-6 bulan. Namun dalam budidaya intensif yang bertujuan untuk produksi daunnya, kelor dipelihara dengan ketinggian tidak lebih dari 1 meter. Pemanenan dilakukan dengan cara memetik batang daun dari cabang atau dengan memotong cabangnya dengan jarak 20-40 cm di atas tanah. Ikan lele adalah marga atau genus ikan yang hidup di air tawar. Ikan ini mempunyai ciri-ciri khas tubuhnya yang licin, agak pipi memanjang sehingga memiliki jenis kumis yang panjang, mencuat dari selipan bagian mulutnya. Ikan marga variasi ini dikenal dari tubuhnya yang licin memanjang tak bersisik, dengan sirip punggung dan anus yang juga panjang. Kepalanya keras menjulang di bagian atas, dengan mata yang kecil dan mulut
tetapi dengan batasan sumur peraba atau berbaris yang amat berguna untuk bergerak di air yang gelap. Lele juga memiliki alat pernapasan tambahan berupa modifikasi dari busur insangnya. Terdapat sepasang patil, yakni dari tulang yang tajam pada sirip-sirip dadanya. Tempat dan waktu penelitian. 1. Pencetusan ide kelas 8A. Waktu Selasa 16 Maret 2021. 2. Perancangan penelitian Kebun MTS Said Yusuf Jumat 19 Maret 2021. 3. Panen bahan Kebun MTS Said Yusuf Minggu 21 Maret 2021. 4. Pembuatan produk Aula MTS Said Yusuf Senin 22 Maret 2021. 5. Uji coba produk Aula MTS Said Yusuf Selasa 23 Maret 2021. 6. Kumpulan data akhir Aula MTS Said Yusuf Kamis 25 Maret 2021. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yakni menggambarkan atau memaparkan suatu keadaan fenomena penelitian yang ada pada prosedur ilmiah dalam menjawab masalah. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan rancangan bangun eksperimen sederhana menggunakan metode eksperimen untuk membuat ikan lele sebagai bahan dasar abon ikan dan daun kelor sebagai bahan dasar mie. Alat dan bahan mie: daun kelor, tepung kanji, tepung terigu, telur secukupnya, garam secukupnya, dan blender. Alat dan bahan pembuatan abon: bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, ikan lele, daun serai, daun jeruk, daun salam, dan juga santan. Cara pembuatan mie. Pertama, masukkan tepung kanji dan tepung terigu, dan masukkan telur dan garam secukupnya. Blender daun kelor, lalu masukkan ke adonan tadi. Uleni sampai kalis. Giling adonan hingga pipih. Setelah pipih, digiling menjadi mie. Oven mie yang sudah dibuat dengan suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 20 sampai 30 menit. Dan inilah hasilnya. Cara pembuatan abon: ikan lele, bumbu yang sudah disediakan tadi, lalu ikan lele dihaluskan. Setelah itu, masak bumbu yang sudah disediakan tadi bersamaan dengan ikan lele yang sudah dihaluskan dan dicampur dengan santan. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari karya tulis India yang berjudul Pemanfaatan ikan lele dan daun kelor sebagai bahan dasar abon ikan dan mie adalah sebagai berikut. A. Yaitu terdapat manfaat bagi tubuh dikarenakan rendah kalori dan rendah lemak, sumber protein lengkap, sumber vitamin B12, rendah merkuri dan mengandung asam lemak. B. Yaitu terdapat manfaat sebagai obat herbal untuk penderita asam urat, penyakit tulang, menurunkan kolesterol, dan mencegah kanker. Saran, di mana dalam penelitian kali ini harus perlu adanya sosialisasi untuk memperkenalkan olahan abon lele dan mie daun kelor supaya masyarakat Sumenep bisa mengetahui olahan abon lele dan mie daun kelor. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.